Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut memuji dan mengagungkan Tuhan atas kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Hari ini kita telah tiba di penghujung bulan Mei dan hari ini adalah hari kemenangan iman kita, sebab kita memperingati hari Pentakosta. Maka bagi kita sebagai orang-orang percaya, benar adanya bahwa Tuhan itu mulia dan besar, ajaib segala perbuatannya. Mari kita bersama-sama mengagungkan Tuhan melalui pujian tetap perjanjian Tuhan, biar semua berubah. Tetap perjanjian Tuhan, biar semua berubah. Sabda yang Ia katakan tinggal selamanya. Biarpun gunung pindah, langit dan bumi lenyap, selamanya Allah setia, perjanjiannya tetap. Pegang teguh perjanjiannya di kala malam gelap. Bintang setianya tetap bercahaya gemerlap. Biarpun gunung pindah, langit dan bumi lenyap, selamanya Allah setia, perjanjiannya tetap. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita membawa seluruh kehidupan kita kepadanya di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami menaikkan segala pujian dan syukur kehadirat-Mu atas pemeliharaan, penyertaan dan kasih setia-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun saat-saat ini kami masih menjalani sebuah kehidupan yang berbeda dari biasanya, namun Engkau tetap ada. Engkau tetap Tuhan yang setia. Engkau tetap Tuhan yang menopang, menuntun, dan memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu, Bapa di sorga, dalam ibadah online yang kami selenggarakan dalam peringatan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atas kehidupan orang-orang yang percaya, maka kami percaya bahwa Roh-Mu yang suci mempersekutukan kami dalam persekutuan ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita akan diberkati dengan persembahan pujian melalui permainan tamboren.
Terima kasih. Tuhan memberkati tim Tamboren Korop 1 Bandung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara-saudari sekalian, mari kita mengangkat hati kita dan memandang kekudusan Tuhan melalui pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku
Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, demikianlah kisah hari Pentakosta dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa melalui sebuah lagu pujian nomor 55. Roh yang Rahman, tinggallah dalam kehidupanku. Roh yang Rahman, tinggallah dalam kehidupanku, agar hidupku selalu memantulkan kasih-Mu dengan
dengan lembut dan berani untuk Tuhan bersaksi. Roh yang benar tinggallah dalam kehidupanku. Berilah hikmat ilahi, bimbinglah ku tiap hari dengan kata dan kadang, kabar dan kasih Tuhan. Dengan kata dan kadang, kabar dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kesucian hari Pentakosta ini, kami membawa kembali kehidupan kami, agar selalu dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga saat-saat seperti ini, iman kepercayaan kami semakin kuat dan semakin teguh. Kiranya kami diberikan kedamaian dan ketenangan. Kiranya kami diberikan kekuatan dan kesabaran, hingga kehendak Tuhan yang mulia dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Gereja Bala Keselamatan Korop 1 Bandung dimanapun berada. Kami berdoa untuk seluruh pendengar ibadah online pada saat ini. Kami memohon berkat dan kasih Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa dan memohon belas kasih dan karunia Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang, yang sedang bekerja keras mengatasi pandemi COVID-19. Kami berdoa dan memohon rahmat Tuhan bagi kami semua yang terdampak oleh pandemi ini. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan ketika kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami beroleh aliran-aliran sorgawi yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan, karena Ia baik bagi kita semua. Khususnya pada saat ini, kita sungguh bersukacita karena Allah tetap memberkati kehidupan kita. Khususnya pada minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Tadi kita telah membaca bagian firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Namun saya akan membaca satu ayat dari perikop tersebut yang mengatakan demikian, khususnya pada ayatnya yang ke-4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa Pentakosta yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, sebuah peristiwa adi kodrati yang dialami oleh orang-orang percaya, khususnya para rasul, sebagaimana dijanjikan bahwa mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Maka harus kita yakini hingga saat ini bahwa karya Roh Kudus terus bekerja di sepanjang zaman sampai kesudahan alam. Dan pada saat ini, saudara-saudariku sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat
bagaimana sebenarnya karya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus di masa-masa yang sulit ini. Saya sungguh bersyukur karena karya Roh Kudus itu terus bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain yang belum menerima Kristus, sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa Ia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, secara khusus bagi kita yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kabar baik atau Injil itu ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam satu lagu yang ada dalam buku nyanyian kita, William Booth mengatakan demikian tentang Pentakosta itu. Berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang apimu. Nah, saudara-saudara sekalian, tentunya William Booth tidak bermaksud untuk mengajak umat Tuhan mengalami Pentakosta seperti Pentakosta yang pertama kali terjadi. Tetapi William Booth mengajak kepada orang-orang percaya, khususnya para prajurit dan umat-umat bala keselamatan, untuk terus memiliki api Roh Kudus yang bernyala-nyala dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita ini, yang hanya karena anugerah Tuhan, maka kita tetap dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa kabar baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Namun, saudara-saudara sekalian, dalam kondisi yang seperti ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan yang besar. Mengapa saya katakan ini adalah sebuah pertanyaan yang besar? Sebab saat ini kita melihat bahwa seluruh dunia, Indonesia secara khusus, telah mengalami dampak dari penyebaran virus corona. Dan ketika kita melihat peristiwa Pentakosta ini dengan apa yang terjadi saat ini, tentunya kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan secara khusus pada saat kita mengalami kesulitan ini? Saudara-saudara sekalian, untuk menjawab bagian ini atau pertanyaan-pertanyaan yang barangkali muncul dalam kehidupan kita, maka saya membaca dari Roma 8 ayat 2 yang memberikan kepastian kepada kita bahwa inilah jaminan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Roma 8 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudari sekalian, ayat firman Tuhan ini menjadi penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab ayat firman Tuhan ini secara khusus kata yang memberikan roh yang memberi hidup adalah bagian kehidupan kita semua hingga saat ini. Kalau kita masih bisa hidup, kalau kita masih bisa melayani, kalau kita masih melakukan aktivitas kita sehari-hari, tentunya kita mengatakan bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Tetapi sebagaimana dalam surat Roma dikatakan roh yang memberi hidup, maka demikianlah terjadi dalam kehidupan kita. Roh itu memberi hidup bagi kehidupan Anda di tengah-tengah kondisi yang saat ini sedang terjadi. Dan roh itu juga menjamin bagi saya, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi pekerja-pekerja gereja, untuk tetap melaksanakan mandat misi yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Untuk melihat bagaimana roh itu memberi hidup, maka saya mengajak kepada kita semua untuk melihat bahwa kita ini sebenarnya hidup dalam dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Saudara-saudariku sekalian, sebenarnya jaminan bahwa Roh Kudus memberi hidup merupakan janji Allah dan digenapi dalam kehidupan kita, bukan saja pada saat ini, tetapi itu akan terus berlangsung sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai kita masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia di sorga. Allah memberikan rohnya yang menghidupkan, sebab Ia tahu bahwa manusia, khususnya orang-orang percaya, ada dalam bahaya maut. Saudara-saudara sekalian, kalau saat ini kita sedang menghadapi wabah, maka saya ingin mengatakan, apa sebenarnya maksud Allah di balik wabah yang saat ini sedang terjadi? Kalau Allah mengizinkan musibah atau bencana atau wabah atau apa saja harus terjadi, dan juga itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, maka ada satu keistimewaan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, roh itu memberi hidup.
Mengapa saya katakan demikian? Sebab yang dimaksud dalam roh yang memberi hidup itu bukan saja suatu kehidupan yang kita alami dalam dunia ini. Benar, di dunia ini kita dipelihara oleh Tuhan. Di dunia ini kita dijaga oleh Tuhan. Di dunia ini wabah penyakit bisa saja menerpa hidup kita. Tetapi yang menjadi luar biasa saudara-saudara sekalian, karena roh itu memberi hidup, maka kita menghadapi berbagai kondisi ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi semata-mata hanya karena Allah yang menopang kita. Inilah yang menjadi jaminan kita, sebab kita tahu bahwa jaminan itu hanya berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada yang mengatakan saudara-saudara sekalian bahwa wabah ini adalah merupakan murka Allah atas kehidupan umat manusia yang tidak selalu bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat wabah ini, maka sesungguhnya apa yang terjadi saat ini, dan kita melihat tahun-tahun ke belakang, ada banyak begitu peristiwa yang dialami oleh dunia. Ada wabah-wabah yang terlebih dahulu telah dialami oleh umat manusia. Dan saya ingin mengatakan apakah ini merupakan siklus 50 tahunan atau 100 tahunan orang-orang mengatakan. Saya memastikan bahwa musibah atau wabah seperti ini masih akan terjadi barangkali 50 tahun ke depan, barangkali 100 tahun ke depan, atau sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi yang menjadi jaminan bagi kita adalah kita hidup dalam dunia ini, tetapi Ia menolong kita. Dan ketika kita menghadapi situasi seperti ini, ada jaminan bahwa rohnya yang memberi hidup kepada kita. Dan rohnya itulah yang akan memimpin kita untuk hidup di dalam keselamatan. Sehingga pada saat Tuhan memanggil kita dan meninggalkan dunia ini, maka kita ada dalam kemuliaan bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, bahwa roh yang memberi hidup itu memberikan jaminan kepada kita waktu kita hidup dalam dunia ini. Tetapi juga yang lebih penting lagi adalah ketika kita bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang berikutnya saudara-saudara sekalian, roh itu memimpin kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jika kita hidup dalam dunia ini dan di mana kita tinggal adalah dunia yang telah dicemari oleh dosa sebagaimana saya sebutkan pada bagian pertama, maka saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat pungkiri bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang memiliki keterbatasan. Tetapi karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka rohnya yang kudus itulah yang memimpin kita untuk menjalani hidup-hidup yang ada di hadapan kita. Dan Allah tidak mau membiarkan kita untuk hidup atau terus-menerus berkajang dalam dosa. Nah, roh itulah yang memimpin kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Roh itu membebaskan kita dari hukum maut. Dan roh itu juga akan menguasai hidup kita. Kalau dalam pembacaan tadi dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa janji yang sama, pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi pada saat itu tetap menjadi bagian hidup kita, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Bahwa ketika kita kepenuhan Roh Kudus, maka sesungguhnya Roh Kudus menguasai hidup kita. Roh Kudus menuntun hidup kita. Sehingga pada saat kita menjalani kehidupan ini, kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Saudara-saudariku sekalian, saya percaya bahwa pada saat ini Anda semua ada dalam pimpinan Roh Allah atau Roh Kudus. Maka saya ingin mengajak melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita terus ada pada jalan-jalan Tuhan. Karena ketika kita ada pada jalan-jalan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menunjukkan apa yang harus kita jalani. Tuhanlah yang akan terus menuntun hidup kita melalui kehadiran rohnya. Apalagi saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengar istilah yang saat ini lagi ngetren, new normal. Artinya, pada saat-saat kita menjalani kehidupan pada hari-hari mendatang, yang kita tahu sampai saat ini obat untuk virus corona atau vaksin untuk menghalang virus corona itu belum didapatkan. Maka sesungguhnya kita itu selalu ada dalam bahaya. Artinya bahwa di sekeliling kita itu ada bahaya yang selalu mengancam hidup kita.
tetapi syukur kepada Tuhan karena kita orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Dia melalui Roh-Nya, maka Dia yang akan menuntun hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, Roh yang memberi hidup adalah Roh yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan di masa-masa mendatang. Roh yang memberi hidup adalah Roh yang memampukan kita untuk menghadapi berbagai bencana, berbagai wabah yang terjadi dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, saya ingin mengatakan tidak merupakan sebuah jaminan kalau kita tidak akan ditimpa malapetaka atau wabah dan lain-lain. Tapi justru pada saat kita mengalami kondisi seperti inilah, iman kita dimurnikan. Hidup kita dimurnikan. Seberapa besar kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Disitulah kita akan melihat bahwa sesungguhnya Allah bekerja menggenapi rencananya atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pastikan bahwa Roh yang memberi hidup itu telah menjadi bagian hidup Anda. Pastikan bahwa hidup Anda terus dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga pada saat-saat kita menghadapi kehidupan di masa mendatang, kita selalu dituntun oleh Allah. Kristuslah yang menjadi jaminan kita, sebab Dia telah mengalahkan maut. Dan Roh Kuduslah yang akan terus memimpin kita untuk menjalani kehidupan ini sampai batas di mana Tuhan memanggil kita. Roh yang memberi hidup, Roh yang memberi keselamatan adalah bagian dari kehidupan kita orang-orang percaya. Mari kita mengalami kepenuhan Allah melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita dituntun untuk terus berpengharapan di dalam Kristus melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga benar-benar hidup kita memuliakan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kepada kita untuk masuk dalam saat doa, dan akan diiringi dengan instrumen lagu Lingkupiku. Dan pada saat instrumen ini dinyanyikan, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi. Mintalah Tuhan untuk hadir dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Mintalah Tuhan agar Roh-Nya yang kudus terus memimpin hidup kita sampai Dia memanggil kita. Mintalah agar Roh-Nya menyertai keluarga kita, menyertai kita semua, khususnya pada saat-saat yang sulit ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena janji pencurahan Roh Kudus telah terjadi, dan bahwa janji Engkau menyertai kami sampai akhir zaman telah kami alami. Secara khusus pada Minggu Pentakosta ini, meyakinkan kami lagi bahwa Roh yang memberi hidup itu ada bersama-sama dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Hamba-Mu saat ini berdoa bagi mereka yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kondisi seperti apapun yang mereka alami ya Bapa, lawatlah mereka. Berkatilah mereka. Lingkupi mereka dengan kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang tak terbatas itu adalah kasih yang menjadi bagian dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, saudara-saudariku sekalian, sebagai penutup kita akan menyanyi nyanyian nomor 50 ayat 1 dan ayatnya yang keempat saja, lalu kita akan menerima doa berkat. Nyanyian nomor 50.
api penyucian, curahkanlah sekarang apimu yang diberi oleh darah Tuhan. Curahkanlah sekarang apimu. Lihatlah kami yang menanti Roh Kudus yang telah dijanji. Berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang apimu. Beranikanlah kami yang lemah, curahkanlah sekarang apimu. Untuk menolong jiwa-jiwa, curahkanlah sekarang apimu. Lihatlah atas mesbah Tuhan, hidup kami dipersembahkan. Semoga Engkau perkenankan, curahkanlah sekarang apimu. Mari kita berdoa. Di akhir dari ibadah ini ya Bapa, kami datang kepadamu, bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk melayani, dan bersyukur karena kami tahu saat umat-umat-Mu mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah ini, maka mereka diteguhkan dan dikuatkan. Bersyukur karena kami dipastikan lagi bahwa Roh-Mu yang kudus adalah roh yang memberi hidup. Sebab dalam kehidupan kami menyadari ada begitu banyak hal yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tetapi oleh karena Roh-Mu yang menuntun kehidupan kami, maka kami dibawa kepada suatu kehidupan untuk terus menerus mengalami pertobatan. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi umat-umat-Mu yang ada di Korop 1 Bandung ini. Mereka yang terdampak oleh karena virus corona, yang bukan saja menyangkut sakit penyakit tetapi juga masalah pekerjaan. Maka hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau akan membukakan jalan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan oleh karena mereka harus kehilangan pekerjaan. Kami juga berdoa bagi mereka yang selalu diberkati. Terima kasih Tuhan karena mereka selalu mengingat orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dengan apa yang mereka miliki, mereka didorong untuk dapat berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah Korps kami, Korps 1 Bandung ini. Berkatilah para prajurit dan umat-Mu yang ada di Korps ini. Biarlah dalam masa-masa yang sulit ini, kami melihat, bahkan kami menggantungkan pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Engkau, pencipta kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.